Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Riyadi dengan NIM 19042074. Pada video kali ini saya akan membahas tentang governance digital, yakni dengan judul konsep perkembangan dan peran teknologi teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan ICT, Information Communication and Technology, dalam sektor publik. Baik, pada slide pertama saya akan membahas tentang konsep perkembangan. Perkembangan yakni sebuah inovasi yang terjadi pada kehidupan manusia, yang mana faktor utamanya adalah waktu dan usaha untuk menciptakan kemudahan dalam melakukan aktivitas. Sebagai contoh saya beri ini tentang cara manusia pindah dari kota A ke kota B. Ini pada dulunya manusia pindah kota A ke kota B dengan cara menggunakan sebuah binatang seperti kuda, keledai, dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia berpikir bagaimana caranya pindah dari kota A ke kota B dengan cepat. Nah, ini menggunakan teknologi baru, ini ada kendaraan. Yang pertama adalah pedati atau selanjutnya adalah mobil. Baik, pada slide kedua, saya akan bahas tentang perkembangan teknologi yang ditemukan oleh McLuhan. McLuhan merupakan ilmuwan yang sangat concern pada teknologi. McLuhan melihat media sebagai hal utama yang menentukan, yang dapat mempengaruhi kehidupan pada manusia. Dasar pemikirannya yakni perubahan cara manusia untuk berkomunikasi, untuk mengetahui keberadaan manusia itu sendiri. Baik, pada slide selanjutnya saya akan membahas ciri khas perkembangan ICT yang dikemukakan oleh Yusuf Nyarso. Perkembangan ICT terjadi karena adanya internet, di mana internet dapat mampu mengubah segala kehidupan manusia, di mana manusia sangat cepat dalam halnya mendapatkan informasi, memberikan informasi, dan lain-lainnya. Baik, ciri khas pertama perkembangan ICT ini adalah meningkatnya daya muat informasi. Hal ini terjadi karena adanya internet. Internet merupakan faktor utama dalam hal perkembangan ICT ini. Yang kedua, kecepatan penyajian informasi yang meningkat. Hal ini terjadi karena manusia sudah mudah dalam mengakses informasi dan memberikan informasi dengan kecepatan internet dan jaringan yang digunakan. Yang ketiga, keragaman pilihan informasi untuk berbagai melayani kebutuhan. Seiring berkembangnya internet, segala manusia itu berpikir bagaimana caranya kita dapat memberikan informasi yang beragam dengan cara cepat, yang sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Yang keempat, biaya perolehan informasi relatif semakin menurun. Hal ini terjadi karena informasi itu dapat diakses oleh semua halayak banyak. Dimana dulunya kita tahu dulu untuk memberikan informasi saja itu harus memiliki penyuluhan. Di dalam penyuluhan itu ada juga yang namanya seperti pengumpulan dana dari jarak ke jarak. Karena adanya internet, ini memudahkan manusia untuk mengetahui informasi yang berimbas pada semakin turunnya biaya atau uang yang dibutuhkan untuk sebuah satu informasi. Yang kelima, distribusi informasi semakin cepat dan luas. Hal ini sama dengan poin kedua, di mana distribusi informasi itu sangat cepat. Yang keenam, meningkatnya kegunaan informasi dengan keanekaragaman pelayanan. Di mana informasi itu ada, maka sebuah pelayanan itu juga harus meningkat. Kalau bisa sama. Dikala informasi dan pelayanan itu sebanding, maka halayak banyak atau masyarakat itu mengalami di mana-mana saja informasi dan pelayanan itu bisa dijangkau oleh masyarakat. Baik, masuk pembahasan selanjutnya, penerapan teknologi informasi dan komunikasi ICT dalam sektor publik. Nah, ini ada dua. Ini contohnya e-government dan e-governance. Apa itu e-government? E-government merupakan transformasi pemerintahan dalam penyediaan pelayanan yang efisien, nyaman, dan transparan bagi warga negara dan bisnis melalui teknologi informasi dan komunikasi. Jadi,
e-government adalah sebuah inovasi yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang efisien dan efektif, di mana masyarakat mampu dilayani hanya melalui sebuah gadget saja. Hal ini sangat inovatif dan efektif yang ada pada pelayanan. Dan apa itu e-governance? E-governance adalah penggunaan teknologi dan informasi komunikasi dalam administrasi publik untuk meningkatkan informasi dan layanan publik, mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan, dan membuat pemerintah lebih akuntabel dan transparan dan efektif dalam melakukan kegiatan pelayanan. E-governance ini sangat berguna bagi masyarakat karena masyarakat akan mendapatkan informasi dan pelayanan yang sangat cepat dan tepat bagi masyarakat. Jadi, apa itu perbedaan e-government dan e-governance? E-government yakni transformasi pemerintahan dan modernisasi proses dan fungsi. Sedangkan e-governance merupakan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, e-government merupakan mekanisme pelayanan yang lebih baik. Sedangkan e-governance adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk partisipasi warga yang lebih luas. Sedangkan e-government selanjutnya, e-government yakni di mana warga negara adalah penerima informasi dan pelayanan. Sedangkan e-governance, warga adalah merupakan peserta atau partisipan dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Baik, di sini saya dapat melihatkan bagaimana daftar pusaka peserta, dari mana saja saya mendapatkan sebuah materi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.